Sebelum kita masuk pada tema diselamatkan untuk menyelamatkan, mari kita melihat rencana keselamatan itu sendiri dari Tuhan kita kepada kita. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Jadi bukan cuma kitab suci agama, tetapi Alkitab ini juga adalah satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara paling banyak tentang pernikahan atau keluarga. Nah, perhatikan ini, tidak ada buku yang lain di dunia ini seperti Alkitab yang begitu teliti tentang pernikahan. Nah, apa hubungannya diselamatkan untuk menyelamatkan dengan keluarga? Oh, berhubungan erat sekali, saudara. Keselamatan dari Tuhan atas dunia ini justru Tuhan mulai dengan sebuah keluarga. Maka itu keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan pencipta alam semesta merencanakan untuk menyelamatkan manusia, maka dia mulai dengan keluarga. Mari kita lihat Rut pasal yang keempat. Adik-adikku, anak-anak muda, biarlah ini jadi bekal buat kehidupan pernikahanmu nanti supaya tidak salah. Rut pasal yang keempat setelah kitab Hakim-Hakim. Dan ini sungguh luar biasa. Saudara, tahun 97, suatu hari Roh Kudus bicara kepada saya untuk saya ke asrama. Kami punya asrama anak-anak Papua di Nabire. Dan saya berkata, Tuhan, anak-anak sedang tidur siang ini. Kenapa saya disuruh ke asrama untuk mereka? Tapi begitu kuat Roh Kudus menyuruh saya untuk ke asrama. Akhirnya saya taat. Tapi betul, anak sedang tidur. Sambil mereka tidur, saya lihat mereka satu persatu. Saya tanya Roh Kudus, apa yang saya mesti buat untuk anak-anak ini? Tidak ada jawaban apa-apa. Akhirnya saya kembali ke rumah. Nah, tiba di rumah, saudara, kembali saya tanya, Tuhan, Engkau suruh saya ke asrama. Setelah di asrama, saya tidak dengar Tuhan bicara apa-apa, dan saya sekarang ada di rumah. Apa yang Tuhan memaksudkan? Roh Kudus begitu lembut, dia berkata, kamu selidiki Rut pasal 4, ayat yang terakhir, perbuk yang terakhir itu. Nah, saya akan baca untuk saudara. Rut pasal 4 mulai ayat 18. Inilah keturunan Peres. Judulnya apa, saudara? Alkitab saudara? Silsilah Daud. Nah, dari sinilah rencana keselamatan itu diberlakukan oleh Tuhan. Jadi bukan sejak Tuhan Yesus lahir, bukan sejak Gabriel disuruh mengunjungi Maria untuk memberitahukan bahwa mereka mengandung dan seterusnya, tidak. Tapi pada ayat inilah rencana keselamatan manusia itu mulai berlaku. Jadi jauh, saudara. Berapa ribu tahun sebelum Kristus Tuhan kita lahir. Inilah keturunan Peres. 1. Peres memperanakkan Hesron. 2. Hesron memperanakkan Ram. 3. Ram memperanakkan Aminadab. 4. Aminadab memperanakkan Nahason. 5. Nahason memperanakkan Salmon. 6. Salmon memperanakkan Boas. 7. Boas memperanakan Obed. 8. Obed memperanakan Isai. 9. Dan Isai memperanakan Daud. Saudara, setelah saya baca ayat ini, saya berkata kepada papa saya, Papa, terus terang saya nggak ngerti. Ini ayat cuma berisi nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Saya berkata, saya disuruh khotbah apa dengan ayat ini? Cuma nama orang memperanakkan. Nama orang memperanakkan. Saudara, dengarkan. Rencana keselamatan selalu dimulai dengan keluarga. Itu prinsip surga. Dalam nama Yesus, terimalah kebenaran ini. Anak-anak muda, mulai hari ini jangan sampai kalian salah dalam memilih jodoh atau salah dalam masuk pernikahan. Sebab begitu salah masuk dalam pernikahan, maka salah seumur hidup. Satu-satunya pernikahan di dunia yang tidak bisa bercerai. Bedakan. Tuhan tidak berkata
bahwa pernikahan itu tidak boleh cerai, tapi ini tidak bisa. Tidak boleh itu berarti masih bisa. Tapi kalau tidak bisa itu sama sekali tidak. Pernikahan Kristen adalah satu-satunya pernikahan yang tidak bisa diceraikan oleh alasan apapun juga. Tidak ada agama dan tidak ada kelompok masyarakat di bagian manapun dunia ini yang punya pernyataan begitu tegas. Saudara catat Maliaki 2 ayat 16, nggak usah dibuka. Itulah satu-satunya pernyataan paling tegas dalam seluruh Alkitab. Maliaki 2:16 mengatakan, Aku Tuhan benci perceraian. Bukan cuma nggak suka, dia benci perceraian, saudara. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Sejak mesin cetak dicetak pertama kali pada abad yang ke-16 yang lalu, saudara, itu di Jerman, di kota Mainz. Saya sudah mengunjungi dan melihat sendiri mesin cetak yang pertama itu. Seorang hamba Tuhan namanya Gutenberg dari gereja Katolik pada waktu itu berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya capek menyalin Alkitab pakai tulisan tangan. Beri saya sesuatu. Dia tidak bisa minta karena memang belum ada namanya apa. Gutenberg berdoa, beri saya sesuatu, entah apa namanya. Pokoknya saya tidak perlu nyalin Alkitab lagi pakai tulisan tangan. Dia tidak bisa ngomong mesin cetak karena memang tidak tahu, belum ada namanya. Beri sesuatu. Tuhan dengar doa Gutenberg. Dia dapat ide untuk buat lempengan kayu, lalu dia ukir kayu dengan huruf-huruf tapi terbalik. Itu pertama kali dibuat. Jadi saudara, kalau tidak ada Alkitab di dunia ini, tidak ada firman Tuhan, maka dunia tidak akan maju seperti sekarang ini. Dari mesin cetak yang begitu sederhana pada abad yang ke-16 diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, maka berkembanglah sampai jadi komputer hari ini. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada mesin cetak di dunia. Nah, sejak adanya mesin cetak di dunia abad 16 yang lalu sampai hari ini, diperkirakan saudara, dunia ini sudah punya lebih dari 4 juta judul buku. Bukan 4 juta buku, 4 juta judul buku. Dari 4 juta lebih judul buku di dunia ini, hanya sebuah buku yang namanya Alkitab, yang ada statement, ada pernyataan, aku benci perceraian. Tidak ada buku apapun juga di dunia ini yang berani menyatakan bahwa penulisnya itu benci perceraian, kecuali Tuhan kita. Itu sebabnya apabila gereja tidak menghormati perkawinan, maka celakalah dunia ini. Kepada siapa lagi dunia akan berharap? Saya kembali kepada Rut pasal 4. Terus terang saya berkata, Papa, saya harus khotbah apa dengan ayat-ayat yang tidak ada isi lain kecuali nama orang lalu memperanakkan, nama orang lalu memperanakkan. Dengan lembut Roh Kudus bicara kepada saya, Daniel, kamu perhatikan, hanya untuk mendapat Daud. Dengarkan ini anak-anak Tuhan, hanya untuk mendapatkan Daud, supaya penyelamat itu lahir yang namanya Kristus Yesus Tuhan. Hitung, dia bilang kepada saya, berapa generasi aku mesti mempersiapkan. Di situ saya baru terbuka. Dan lalu saya hitung, sudah. Ternyata 9 generasi dipersiapkan hanya untuk dapat seorang yang namanya Daud. Saya terkagum-kagum, 9 generasi. Tapi dari Daud sampai ke Kristus, dia masih tunggu 21 generasi lagi. Dan begitu saatnya Kristus harus nyata supaya dia menyelamatkan dunia. Saudara perhatikan, surga mencari keluarga lagi. Matius pasal 1 itu menunjukkan bahwa untuk lahirnya Yesus Tuhan, kembali dia cari keluarga yang benar. Itu keluarga Yusuf.
Maka saudara akan menemukan sebuah ayat disebutkan di situ Yusuf itu seorang laki-laki, seorang suami yang tulus hati.